Halo, bayangkan seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi di dunia, namun menulis buku bukan untuk menguasai orang lain, melainkan untuk menenangkan dirinya sendiri. Hari ini kita membahas meditation, catatan pribadi seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius. Buku ini tidak pernah dimaksudkan untuk diterbitkan. Ia adalah dialog sunyi antara manusia dan pikirannya sendiri. Isi buku ini mengingatkan kita pada satu kenyataan sederhana. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita selalu bisa mengendalikan respons kita. Marcus Aurelius berulang kali menulis tentang hal yang sama, bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Ketika kita berhenti melawan kenyataan, pikiran menjadi lebih jernih. Buku ini mengajarkan bahwa hidup sangat singkat. Kemarin telah berlalu. Besok belum tentu datang yang benar-benar kita miliki. Hanya momen ini. Marcus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terjebak dalam ego, jabatan, pujian, dan kekuasaan. Semuanya sementara. Jika seorang kaisar saja bisa kehilangan segalanya, mengapa kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh? Lebih dalam lagi, meditations mengajarkan tentang disiplin batin, bukan disiplin untuk terlihat kuat, tetapi disiplin untuk tetap tenang saat dunia kacau. Stoikisme bukan tentang menekan emosi, melainkan memahami bahwa emosi datang dan pergi. Kita boleh merasa marah, kecewa, atau sedih, tetapi kita tidak harus dikendalikan olehnya. Buku ini juga mengajak kita hidup selaras dengan alam, menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Ia datang, berkembang, lalu pergi. Ketika kita memahami ini, kita berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginan kita dan mulai menjalani hidup apa adanya. Marcus Aurelius sering menulis tentang kematian, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membebaskan dirinya dari ketamakan dan ketakutan. Dengan mengingat bahwa hidup singkat, kita berhenti menunda menjadi manusia yang baik. Buku ini juga menekankan tanggung jawab moral. Kita tidak bertanggung jawab atas keburukan orang lain, tetapi kita bertanggung jawab atas bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Menurut Marcus, menjadi orang baik tidak membutuhkan pengakuan. Kebaikan itu sendiri sudah cukup. Pesan paling kuat dari buku ini adalah, jika pikiran kita tenang, dunia tidak bisa mengguncang kita. Kekacauan di luar tidak harus menjadi kekacauan di dalam. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya mengawasi pikiran seperti penjaga gerbang. Ia percaya bahwa kualitas hidup seseorang sepenuhnya ditentukan oleh kualitas pikirannya. Ketika kita membiarkan pikiran dipenuhi keluhan, iri, dan amarah, hidup terasa berat meskipun keadaan sebenarnya tidak seburuk itu. Sebaliknya, ketika pikiran dilatih untuk jujur, sederhana, dan rasional, beban hidup terasa lebih ringan. Buku ini mengingatkan bahwa banyak hal yang kita anggap penting sebenarnya tidak layak menguasai ketenangan batin kita. Marcus menulis bahwa manusia sering tersiksa bukan oleh kenyataan, melainkan oleh cerita yang ia ulang-ulang di dalam kepala. Dengan menyadari hal ini, kita memperoleh jarak antara diri kita dan emosi kita. Kita tidak lagi menjadi emosi itu sendiri, melainkan pengamatnya. Disinilah kebebasan batin lahir. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang selaras dengan kebajikan. Ketika tindakan kita sesuai dengan nilai kebaikan,
kejujuran, dan tanggung jawab. Hati menjadi lebih tenang, bahkan di tengah ketidakpastian. Kita tetap berdiri kokoh karena kita tahu siapa diri kita dan apa yang kita kendalikan. Di dunia sekarang, kita hidup di tengah arus informasi yang tidak pernah berhenti. Setiap hari, kita dibanjiri berita buruk, opini keras, dan perbandingan sosial yang halus namun melelahkan. Marcus Aurelius akan berbicara langsung kepada kondisi ini ketika ia menulis tentang pentingnya menjaga ketenangan pikiran di tengah hiruk-pikuk. Jika dulu gangguan datang dari politik, perang, dan intrik kekuasaan, hari ini gangguan itu bernama notifikasi, algoritma, dan tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Buku ini mengingatkan bahwa semakin banyak hal di luar kendali kita, semakin penting untuk memperkuat kendali atas diri sendiri. Ketika dunia mendorong kita untuk bereaksi cepat dan emosional, stoikisme justru mengajarkan jeda untuk berpikir sebelum bereaksi, untuk tidak membiarkan kemarahan, ketakutan, atau kecemasan menentukan tindakan kita. Di era di mana validasi datang dari angka dan komentar, Marcus mengingatkan bahwa nilai diri tidak pernah ditentukan oleh opini massa. Ketika kita mampu menjaga pikiran tetap jernih, kita tidak mudah terseret arus kepanikan kolektif. Kita tetap manusia yang berpikir, bukan sekadar bereaksi. Dan mungkin di zaman yang serba bising ini, ketenangan bukan kelemahan, melainkan bentuk perlawanan paling sunyi dan paling kuat. Mungkin hidup tidak akan pernah mudah, namun pikiran kita bisa dibuat sederhana. Jika video ini membuatmu berhenti sejenak dan bernapas, bagikan kepada seseorang yang sedang merasa lelah menghadapi dunia. Dan jika kamu ingin setiap hari belajar ketenangan dari buku-buku terbaik sepanjang sejarah, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Karena di dunia yang bising, ketenangan adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Sampai jumpa di video berikutnya.